sekarang. Kalimatnya dinyatakan sekarang, ditafsirkan orang sekarang, itu berbeda-beda. Apalagi kalimat itu bahasa Arab yang turun 14 atau 15 abad yang lalu, ditafsirkan orang sekarang. Nah itu. Kalau tidak hati-hati, tafsirannya jadi berbeda-beda dan jadi bisa saling bertentangan. Gitu ya. Itu Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an sebagai bahasa tidak terlepas dari sifat bahasa yang bisa multitafsir. Nah, apa yang di makalah tadi, ya PPT itu kan niru yang di makalah. Yang dari makalah sebetulnya niru dari kitab ini nih, Ikhtilaful Mufassirin, Asbabuhu wa Atharuhu. Jika kalian sudah ada yang alumni Lirboyo, alumni Sarang, alumni pesantren yang kitab kuning, nah, saya tunjukkan ada ini dasarnya tentang Ikhtilaful Mufassirin, sebab-sebabnya dan pengaruhnya. Filenya sudah saya share di grup, silakan bisa baca. Untuk pesantrennya untuk lebih dalam, baca di sini lengkap. Ini karya ulama, namanya Ustadz Dr. Su'ud bin Abdullah bin Al-Faisan. Ya. Kita lihat halaman 9-nya. Oke. Jadi ikhtilaful mufassirin atau ikhtilaf tafsir, perbedaan penafsiran, di makalah dibedakan ya menjadi asbab dakhili dan asbab khariji. Itu saya yang merumuskan di PPT-nya ya, berdasarkan ceramahnya. Nanti saya ada ceramahnya Prof. Agil Munawar tentang sebab-sebab penafsiran. Insyaallah nanti saya share di grup ya, ceramah beliau videonya atau link YouTube-nya. Jadi memang di dalam teks atau nas Al-Quran, perbedaan penafsiran itu bisa sebab dakhili atau sebab khariji. Apa itu sebab dakhili? Sebab dakhili itu asbab dakhili, sebab-sebab yang ada di dalam internal Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran itu sendiri ada hal-hal yang menyebabkan Quran itu akhirnya ditafsirkan secara berbeda-beda. Nah, itu sebab dakhili. Ad-dakhil ma dakhala fil apa yang ada dalam Al-Quran. Dalam nas Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, ada yang memang dari Qurannya sendiri itu akhirnya ditafsirkannya berbeda-beda. Jadi bukan karena ini pendukung siapa Syiah atau pendukung Ahlu Sunnah, lalu penafsirannya berbeda. Bukan, Qurannya sendiri itu menyebabkan diantaranya penafsiran berbeda-beda. Jadi jangan menyalahkan perbedaan penafsiran, karena Qurannya sendiri memang secara internal membuka diri untuk ditafsirkan secara berbeda-beda agar menjadi rahmat, agar menjadi fleksibel, bisa berlaku untuk setiap zaman, setiap keadaan, dan setiap kelompok yang berbeda. Itu asbab dakhili adalah perbedaan yang disebabkan adalah yang ada dalam Quran sendiri. Kemudian di makalah atau di PPT juga disebutkan asbab khariji. Apa itu? Sebab-sebab, faktor-faktor perbedaan yang disebabkan karena faktor luar teks Al-Qur'annya, faktor mufasirnya. Mufasirnya mazhabnya apa? Nah, itu akhirnya tafsirnya berbeda. Itu ya, mufasirnya cara memahami dia Mu'tazilah atau apa? Nah, mufasirnya pakai istihsan apa istishab? Itu berbeda akhirnya. Mufasirnya pakai qiyas atau tergantung mufasirnya. Jadi faktor di luar teks Al-Qur'an namanya asbab khariji, biasanya tergantung mufasirnya. Pengetahuan mufasir, mazhab mufasir,
mufasir di Mesir, mufasir di Arab Saudi, mufasir di Indonesia akan mempengaruhi perbedaan penafsiran. Jadi secara garis besar dibagi dua. Sebab perbedaan terjadi penafsiran, pertama, sebab dakhili yang ada dalam Quran itu sendiri, dan sebab khariji yang di luar Al-Quran. Nah, yang dalam kitab ini, kita lihat, Watashmalu khittata yaksa fi risalah, salah satu abwab. Ini 3 bab katanya. Bab pertama, al-babul awal, libayanil asbab amah, al-amal ikhtilafil mufassirin. Nah, kalau di sini, di kitab ini yang dirujuk makalah sebetulnya tidak membagi ke dalam bab, ke dalam pembagian asbab dakhili dan asbab khariji, tapi sebab-sebab umum dan sebab-sebab khusus. Nah, ini itu perbedaannya. Cuma ketika di makalah dimasukkan sebab umum sebagai sebab dakhili, sebab khusus khariji. Nanti ada koreksi dari saya ya di ke makalah dan ke PPT. Pertama, sebab umum atau sebab juga masuk dalam sebab dakhili, ikhtilaful qiraat. Perbedaan cara baca Al-Quran. Kalian sudah semester 4 sekarang, sudah belajar qiraat ke berapa itu ya? Ada qiraat Imam Asim riwayat Hafiz, bacanya Maliki Yaumiddin. Ada yang qiraat Imam Nafi' riwayat Qolun atau riwayat Warsh Maliki, tidak panjang. Artinya tafsirnya maknanya beda. Yang satu Maliki Yaumiddin, artinya yang Malik bacanya panjang itu pakai mad di maknya, itu artinya yang memiliki hari pembalasan. Sementara Maliki Yaumiddin yang pendek artinya raja di hari pembalasan. Nanti tafsirnya berbeda. Nanti ada perdebatan, hebat yang memiliki atau hebat raja. Nah, itu antar imam mazhab berbeda. Nah, itu kan Quran bisa dibaca dengan cara berbeda. Memang qiraat ada yang bisa menyebabkan perbedaan penafsiran, ada yang tidak. Kalau imalah tidak bisa menyebabkan perbedaan. Ada yang baca bale wa ana ala dzalika minasyahidin, ada yang baca bala wa ana, ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduha. Imam Waris bacanya wadduha. Imam Asim bacanya wadduha. Itu tidak menyebabkan perbedaan penafsiran kalau imalah. Tapi yang tadi Maliki dan Maliki, nah itu menyebabkan perbedaan penafsiran. Jadi sebagian qiraat cara baca Quran yang berbeda. Cara baca Quran yang berbeda ada di mana? Ada di Quran itu sendiri. Berarti Quran itu sendiri dengan cara baca yang berbeda-beda itu bisa menyebabkan perbedaan penafsiran. Karena itu jangan kaget dengan perbedaan penafsiran. Karena Quran sendiri membuka diri dengan perbedaan penafsiran. Kemudian yang kedua yang termasuk asbab dakhili adalah al-mabahith lughawiyah wal bayaniyah. Jadi pembahasan i'rab. Nah, Quran bahasa Arab dan bahasa Arab ada i'rab. I'rab kan tadi kalau bacanya wa arjulakum, baca wa arjulikum jadinya beda. Kalau wa arjulakum atof kemana, wa arjulikum atof kemana, kan begitu. Jadinya beda. Faghsilu wujuhakum wa arjulakum. Jadi ada yang bacanya wa arjulikum, i'rabnya berbeda dengan bacanya wa arjulakum. Maknanya berbeda, tafsirannya berbeda. Dan itu sah-sah saja. Dua-duanya benar, ya. Jangan kaget. Kemudian istiraq. Istiraq itu kalian sudah belajar di semester 3 wujuh wan nadhair atau lafzul mustaraq. Satu lafaz maknanya banyak. Quru maknanya bisa suci, bisa maknanya haid. Salah satu quru bisa 3 kali suci, bisa 3 kali haid. Nanti beda menghitung masa iddah. Mazhab Syafi'i 3 kali suci, mazhab Hanafi 3 kali haid. Nah, itu. Ya gitu ya, hakikat dan majaz. Kata Mu'tazilah, ayat-ayat Quran yang terkait dengan gambaran surga, neraka itu majaz, tidak sebenarnya. Kata ahli sunnah, tidak, itu benar-benar begitu.
Nah, akhirnya penafsiran tentang surga neraka antara tafsir Mu'tazilah dan tafsir Ahlus Sunnah berbeda. Ini sebab oleh Al-Quran itu sendiri, ayat-ayatnya bisa ditafsirkan kadang-kadang dianggap majas, kadang-kadang dianggap hakiki. Kemudian umum dan khusus, mutlak muqayyad kan sama. Mutlak muqayyad, kalau Imam Syafi'i, tayamum harus sampai siku. Karena itu ayat mutlak, harus dimuqayyadkan. Kalau Imam Hanafi enggak. Ya mutlak sendiri, muqayyad sendiri, enggak ada kaitannya. Nah itulah. Jadi ini sebab internal itu faktor bahasa dalam Al-Quran sendiri dan faktor qiraat. Ada bahasa itu ada lafzul musyarak dan lain-lain tadi. Kemudian faktor eksternal. Nah ini. Nah faktor internal juga ada da'awal nasakh. Wacana naskh mansukh ya. Dalam Al-Quran ada wacana naskh mansukh. Nah, cuma masalahnya mufassir ketika membedakan mana yang mansukh, mana yang nasikh, ada perbedaan sedikit. Tidak banyak ya, memang. Ada perbedaan ini sudah dimasuk. Menurut mufassir lain, enggak, ini belum dimasuk. Nah, itu jadi masalah jadinya. Jadi masalah perbedaan penafsiran. Nah, kemudian yang keempat, mawaqiful mufassirin min al-aqliyah. Fahmul mustahil. Nah, ini kalau di makalah ini, di kitab ini masuknya ke bab penyebab umum, asbabul umum, asbab ama. Kalau di makalah masuknya asbab dakhili. Itu sebetulnya saya sudah ingatkan ke kakak kelas itu. Itu kan karena yang menyebabkan perbedaan adalah mawaqiful mufassirin, posisi mufassir sendiri, maka ini masuknya asbab khariji harusnya. Nanti kita lihat di PPT-nya ya. Itu teman-teman. Kemudian penyebab-penyebab lain. Kita langsung ke PPT dulu. Tolong bisa, atau saya aja ya ntar ya. Saya buka dulu PPT-nya. Bentar. Jadi penafsiran berbeda karena dua sebab besar. Pertama, sebab yang ada dalam Quran sendiri disebut sebab dakhili, yaitu pertama tentang perbedaan qiraat, dan yang kedua tentang adanya analisa i'rab, ada lafaz mustarak, ada amkhos, mutlak muqayyad yang ada dalam Al-Quran yang oleh mufassir kadang ditafsir dipahami secara berbeda-beda. Ya. Kemudian sebab eksternal. Eksternal itu apa? Berarti sebab yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Sebab yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Kita lihat langsung ke 7 ya. Nah, ini sikap mufassir dalam berpendapat dan memahami lafaz yang serupa. Nah, ini ini tolong nanti salah satu koreksi saya. Ini pertama, ini bukan 2 ya, ini 3 harusnya. Ini tolong masukkan sikap mufassir dalam berpendapat memahami lafaz yang serupa ini dalam bukan sikap mufassir dalam berpendapat tentang akal dan memahami lafaz yang mutasyabih. Nah, ini ya. Itu jadi kalau di kitabnya kan tadi ya, sikap mufassir dalam berpendapat tentang posisi akal dan lafaz-lafaz ayat-ayat yang mutasyabih. Tuh, tolong dicatat ya. Dan tolong masukkan ke asbab khariji, ke sebab-sebab eksternal. Karena mufassirnya yang berbeda. Pertama, mufassirnya itu memahami akal antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah kan beda. Kalau mufassir Mu'tazilah, akal itu nomor 1.
Kalau Ahlus Sunnah akal itu menjelaskan syariat. Jadi akal nomor 2. Ketika menafsirkan pun berbeda akhirnya. Nah, yang kedua. Kemudian di dalam memahami ayat mutasabihah. Kalau ayat Mu'tazilah itu, ayat mutasabihah itu majas semua. Kalau Ahlus Sunnah tidak, ya tetap hakiki, walaupun tidak bisa disamakan nikmatan surga dengan yang umumnya ada sungai di surga, jangan dibayangkan sungai di sini ya. Ada air susu di surga, jangan disamakan dengan air susu di sini. Tetapi ada kata Ahlus Sunnah. Kemudian banyak sebetulnya catatannya, tapi nanti waktunya habis kalau saya menyampaikan catatan perbaikannya, nanti saya foto saja. Nah, jadi ya secara eksternal. Secara umum PPT ini adalah nanti pelajaran buat semua, buat yang selanjutnya juga membuat PPT itu bukan Anda memindahkan tulisan apa adanya dari makalah yang dalam bentuk Word, dalam bentuk PDF, dalam bentuk A4 ya, ke dalam PPT, bukan begitu. Tetapi Anda pahami kalau ada kekeliruan, Anda benarkan. Kalau ada tulisan Arab yang belum ada, Quran surat, nah itu Anda tulis Arabnya gitu ya. Terus tulisan yang terasa di PPT ini yang perlu diperbaiki, kecil-kecil semua. Baik tulisan Latinnya maupun tulisan Arabnya. Sehingga tadi pemakalah sendiri bacanya kan tadi ada keliru-keliru itu karena tulisannya terlalu kecil. Font Arabnya tolong nanti dibesarkan dan tulisan ini juga dibesarkan ya. Jadi saja tambahan dari saya ada sebab dakhili, sebab khariji. Nah, kemudian yang paling penting adalah sebab khariji tadi selain di mazhab mufassir dalam menentukan akal, apakah dia Mu'tazilah apa Ahlus Sunnah akan beda dalam menafsirkan. Kemudian bagaimana mufassir menafsirkan ayat mutasyabihat antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah berbeda, itu juga nanti perbedaan penafsiran. Berarti faktor khariji. Kemudian perbedaan meriwayatkan sanad. Satu tafsir ada tafsir bil ma'thur, satu mufassir mengambil matan hadis yang sanadnya ini dengan mufassir yang mengambil matan hadis yang sama, yang sanadnya berbeda. Itu bisa jadi perbedaan. Juga matan hadis yang dijadikan jelaskan Al-Quran itu juga akan berbeda penafsirannya. Kemudian perbedaan penafsiran juga dalam menentukan syariat yang tidak ada dalilnya. Nah ini ada. Kan ada ijtihad ya. Dalam berijtihad itu bisa dengan qiyas. Kalau mazhab Syafi'i dengan qiyas. Qiyas yang paling menonjol kalau di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Maliki, maslahah mursalah. Nah, itu akan berbeda mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Maslahah mursalah itu haitsu mawajadtumul maslahah fa thamma syar'ullah. Pokoknya ada kemaslahatan, itulah syariat. Ada kebaikan, itulah syariat. Kemudian mazhab Hanafi ada lagi, beda lagi. Tidak menekankan qiyas, tidak menekankan maslahah mursalah, menekankan istihsan atau urf ya, adat istiadat. Istihsan ini disindir oleh mazhab Syafi'i. Man istahsana faqad syarra'a. Mazhab Hanafi yang beristihsan, istihsan tuh asal kelihatan baik itu oke. Asal kelihatan baik itu syariat gitu. Jadi menak gitu mengatakan suara azan jangan terlalu keras karena mengganggu yang lain, itu bisa masuk istihsan. Itu baik untuk kondisi Indonesia. Tapi ya pro kontra karena tadi ada anjing-anjing itu ya. Itu politik mungkin. Terus kita nggak masuk ke situ. Istihsan ini manis. Imam Syafi'i mengkritik, tapi kata Imam Hanafi tidak. Man sabbata bil urfi ka thabit bin nas. Apa yang ditetapkan
oleh adat istiadat dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, sama hukumnya dengan apa yang ditetapkan oleh nas, oleh Quran dan hadis. Menurut mazhab Hanafi. Akhirnya tafsirannya berbeda antara mazhab ini, ya. Nah, ini mazhabnya ulama-ulama mazhab ini ulama-ulama alim di bidangnya, ya. Faqih, ahli hadis, tetapi metodenya berbeda. Ada yang syar'u maqablana, ada satu dzara'i, nih yang dipakai oleh MUI kebanyakan satu dzara'i, namanya Buya Hamka dulu, Buya Hamka mengharamkan selamat Natal. Nah, itu pakainya satu dzara'i. Takutnya kan orang-orang Islam di Indonesia kan ekonomi lemah nih. Sementara orang-orang non-muslim ekonominya bagus-bagus kan, kelas menengah. Kalau mengucapkan selamat, pembantu-pembantunya Cina, kuli-kulinya Cina mengucapkan selamat, jadi bisa ikut jadi non-muslim. Takutnya begitu, akhirnya diharamkan waktu itu, ya. Kalau sekarang ada dua pendapat, ada yang haram, ada. Itu karena ada satu dzara'i. Mencegah hal yang lebih buruk, itu bisa jadi hukum. Makanya satu dzara'i. Nah, yang paling penting adalah karena kita sudah tahu masing-masing kitab tafsir ternyata berbeda-beda, bagaimana mensikapinya? Satu, menghargai pendapat orang lain. Gak boleh merasa menang sendiri. Pertama, memahami perbedaan ini karena ikhtilaf tafsir ini karena sebab dakhili atau sebab khariji. Kemudian memahaminya, lalu menghargai dan tidak boleh merasa menang sendiri. Itulah sekarang saya tadinya mau menyampaikan koreksinya, ya, tapi waktunya nanti habis. Saya foto aja nanti koreksinya, ya. Koreksi PPT-nya. Saya pikir yang paling umum itu tulisannya terlalu kecil-kecil. Dan seperti hanya memindahkan makalah ke PPT. Tapi nggak masalah karena waktunya Anda mepet, ya. Demikian saya kembalikan ke pemakalah untuk dimulai saja diskusinya. Silakan. Baik, saya buka pertama. Gimana saya buka termin. Kenapa? Ya, sudah. Silakan. Saya buka termin pertama untuk 3 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Siapa namanya? Siapa barusan? Saya ingin bertanya. Oh, Atika. Iya, Atika, silakan. Atika. Nama saya Atika Nuraini bertanya. Kita tolong ini aja jelasin yang tentang perbedaan riwayat sanad, belum terlalu mengerti. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya. Anak Kotrotun, ya? Iya, Pak, Kutrotun ada. Kutrotun, bukan Kotrun. Ya, silakan, Pak. Perkenalkan, saya anak Kutrotun ada, ingin bertanya, tolong jelaskan lebih spesifik lagi gitu, mengapa pada lafaz istarok itu bisa bertentangan atau ada perbedaan gitu, perbedaan pendapat padahal tuh ayat atau lafaznya itu tuh sama gitu. Oh ya, bagus. Terima kasih, Ana. Selanjutnya, kurang 1 lagi. Kepada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Cantika. Iya, Farah. Farah siapa? Nama lengkapnya Farah Hasanah, ya? Farah Hasanah Nur. Iya, Farah Hasanah Nur. Ya, Pak. Dalam PPT dijelaskan bahwa ayat Al-Quran dapat dinas dengan hadis mutawatir. Apakah itu berarti hadis mutawatir itu sama-sama kuat posisinya dengan Al-Quran? Dan adakah contoh ayat Al-Quran yang dinas
dengan hadis mutawatir. Gitu, Pak. Ya, pertanyaannya bagus-bagus. Silakan dijawab dulu ya. Saya izin ke belakang dulu. Ya, Pak. Tadi pertanyaan pertama dari Atika akan dijawab oleh izin dijawab aku sama Adania. baik. Terima kasih moderator. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Atika. Jelasin lagi apa perbedaan dari riwayat sanad atau asbab khariji. Asbab khariji itu pengaruhnya dalam sebab-sebab khusus yang perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran. Karena di mana para ulama itu membagi perbedaan tersebut menjadi 5. Dari segi kritik sanad, kritik matan, dan menetapkan hukum sumber hukum yang ikhtilaf al-aqaidi dan ikhtilaf al-mazhabi. Mungkin itu pengaruhnya dari asbab khariji. Bagaimana Tika? Kurang lebihnya nanti mungkin bisa dijelasin sama Bapak ya. Bagaimana Tika jawaban dari Adania? Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ana. Iya, dari Ana. Akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya tadi, mengapa lafadz istarok bisa bertentangan atau ada perbedaan pendapat di lafadz yang sama? Kurang lebihnya seperti itu. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak, bahwa salah satu penyebab perbedaan pendapat atau ikhtilaf adalah diakibatkannya oleh perbedaan dalam memahami ayat Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan pegangan pertama semua imam madzhab dan ulama. Hanya saja mereka seringkali berbeda pendapat dalam memahaminya disebabkan yang pertama, ada sebagian lafaz Al-Quran yang mengandung lebih dari satu arti atau istarok. Seperti dicontoh tadi dalam PPT. 2. Perbedaan memandang lafaz am dan khas, mujmal, mubayyan, mutlak muqayyad, dan nasih mansuh. Karena lafaz Al-Quran ada kalanya mengandung makna umum atau am sehingga membutuhkan ayat atau hadis untuk menghususkan maknanya. Kadangkala tak ditemui qorina atau petunjuk untuk menghususkannya. Bahkan ditemui misalnya setelah melacak asbabun nuzulnya bahwa lafaz itu memang am tapi ternyata yang dimaksud adalah khusus atau lafaz am yuradu bihi al-khusus. Jadi sebaliknya lafaznya umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Contoh yang pertama dari Quran Surah At-Taubah ayat 103 terdapat kata amwal atau harta, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat atau makna umum. Harta telah dihususkan ke dalam beberapa jenis harta saja. Contoh yang kedua dalam Quran Surah Al-Isra Quran Surat Al-Isra ayat 23 disebutkan ada larangan untuk mengucapkan pada kedua orang tua. Kekhususan untuk mengucapkan itu diumumkan bahwa perbuatan lain yang juga menyakiti orang tua termasuk ke dalam larangan ini, misalnya memukul dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu, Ana, penjelasannya. Bagaimana? Ini menjawab, tadi saya keluar dulu. Ini menjawab pertanyaan siapa, Mbak Cantika? Jawab pertanyaannya, Ana, Pak. Mengapa Ya, lafaz istarok bisa bertentangan atau ada perbedaan pendapat di lafaz yang sama? Iya, ya contohnya. Iya, tadi saya bagian akhir saya tangkap ya. Jawabannya bagus sekali Mbak Cantika Rahma namanya.
kalau boleh saya tambahkan, di dalam Al-Quran adalah berbahasa Arab ya. Dan di dalam bahasa Arab dan bahasa manapun ada yang disebut dengan mustarok. Satu lafaz maknanya banyak. Bukan hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia juga sama. Gedang, tahu gedang nggak? Tahu, Pak. Gedang, Mbak Rahma orang mana? Lumajang, Jatim. Gedang itu pisang menurut orang Jawa. Yang orang Sunda, siapa di sini yang orang Sunda? Hadiro. Gedang itu apa, Amsol. Mbak? Pepaya, Pak. Pepaya, coba. Coba kalau mertua sama menantu, tolong bawain gedang ya dari mertuanya orang Sunda. Tolong bawain gedang ya dari Jawa ke Sunda, bawanya pisang. Oh, dipesannya gedang kok. itu mustarok. Gedang. Apel. Apel itu bisa buah apel, bisa apel upacara, bisa letop apel ya. Nah kan itu ini ya, zoom. Zoom itu bisa zoom in gitu. Bisa zoom membesarkan gambar itu zoom juga. Nah, di dalam Al-Qur'an itu juga ada seperti itu. Quru tadi ya. Itu maknanya bertentangan, satu suci, satu haid. Kok bisa begitu? Ya bisa begitu. Tadi seperti gedang itu. Di satu daerah quru maknanya haid, di satu daerah maknanya suci. Sama-sama daerah bahasa Arab. Daerah yang menggunakan bahasa Arab. Contoh lain hasidan thayyiba. Ha, sod, ya, dal. Hasid. Maknanya hasil panen yang baik. Di tempatnya Imam Syafi'i di Mesir dan di Baghdad ya. Kan Imam Syafi'i dua tempat, Baghdad dan Mesir. Hasid itu untuk menyebut hasil gandum panen yang sudah kering. Hasid dan thayyibah itu yang disebut hasil panen yang baik itu yang sudah kering. Sementara tempatnya Imam Hanafi di Kufa, di Irak, hasid itu artinya gandum yang masih basah. Nah, mana yang benar? Akhirnya berbeda cara menzakati hasil panen. Menurut mazhab Syafi'i, sekian persen, 10% dari hasil panen yang sudah kering. Menurut mazhab Hanafi, 10% dari hasil panen yang masih basah. Beda kan? Nah, itu adalah ini bukan sekarang, bukan berarti Imam Hanafi liberal, bukan. Itu dulu. Imam Syafi'i itu tabi'in dan Imam Hanafi juga tabi'in. Sama-sama orang yang dekat dengan Rasulullah. Kan sahabat tabi'in itu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu sesuatu kalau kita paham ini maka tidak kaget dengan ketika seorang mufassir kita lihat madhabnya apa, fikihnya. Oh pantas menafsirkannya seperti itu. Seperti tadi amkhos mungkin nanti perbaikannya ada ayat tentang mut'ah. Ya, oleh Syiah ditafsirkan oleh hadis yang dipercaya Syiah. Oleh Ahlus Sunnah ditaksis oleh hadis sehingga oleh hadis ini mut'ah jadi haram sekarang. Syiah masih boleh. Seperti tadi maksus lagi. Kalau khos, dan khos sudah di luar mustarok ya. Kalau lafaz istirok sendiri, khos beda lagi. Juga ada khos. Mohon maaf di tempat saya hujan ya, tapi semoga suara saya lebih keras dari suara hujan ini. Masih kedengaran baik suara saya nggak? Kedengaran, Pak. Masih. Jadi la ikroha fiddin. Itu atau khos? La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan fiddin di dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, kan gitu ya. La ikroha itu isim nakiro.
isim nakiro jatuh setelah la nafi, namanya am. Kalau secara nahwu saja, sebagian mufassir mengatakan pendapatnya secara nahwu la atau isim nakiro yang jatuh setelah la namanya am mutlak. Listighraqil jinsi, segala bentuk kekerasan tidak boleh di dalam agama. Tapi mufassir lain mengatakan yang jumhur, yang mayoritas mengatakan itu amun maksus, walaupun dia nakiro jatuh setelah la, tetapi amun maksus, khusus untuk memaksa orang masuk Islam, itu yang nggak boleh. Kita dakwah kepada Ahok, ayo Ahok mau Islam, kalau nggak bunuh, itu nggak boleh. Tapi orang yang sudah ada di Islam, itu nggak boleh bebas murtad gitu ya, kayak Fatmawati maunya murtad. Itu nggak boleh, hukumnya haram. Kalau diharamkan murtad berarti memaksa nggak? Memaksa dong. Kita yang sudah Islam ini nggak boleh murtad. Berarti ada paksaan dalam agama? Ada. Tidak ada paksaan semuanya. Yang nggak boleh memaksa itu, nggak boleh memaksa orang masuk Islam. Kita hanya dakwah. Maksa nggak boleh. Nah, itu namanya am maksus. Walaupun bentuknya am, tapi dikhususkan. Tapi ulama lain mengatakan itu am mutlak. Nah, ini namanya perbedaan pendapat mengenai am dan khos. Ya, jadi adanya am khos dalam Al-Quran, ada, realnya ada. Tetapi ulama memahaminya kadang-kadang berbeda. Kita ikut mana? Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Kalau saya. Kalau kalian ya terserah. Sebaiknya sih ikut Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah ya maksus itu hanya tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Tapi kalau orang sudah di Islam ya nggak boleh bebas tiba-tiba masuk Kristen, masuk Hindu. Kan nggak ada paksaan, bebas Pak. Kan ada ayatnya. Nah, itu. Nggak, ayat itu hanya dikhususkan untuk yang dari luar Islam masuk Islam, nggak boleh dipaksa. Tapi kalau sudah di Islam, nah jangan keluar lah. Ya, maksiat tapi tinggal taubat aja. Jangan keluar Islam, kira-kira begitu ya. Nah itu. Jadi ada am khos, mutlak muqayyad, mujmal mubayyan yang kita pelajari semester kemarin, itu kadang-kadang dipahami oleh para ulama. Ketika memahaminya berbeda, maka menyebabkan terjadi perbedaan penafsiran. Satu. Yang kedua, ada dalam Al-Quran sendiri ada lafaz-lafaz yang memang maknanya banyak. Huruf, mustarok, dan lainnya. Mustarok apa? Seperti tadi hasid dan thayyibah, maknanya berbeda-beda. Sehingga mufassir satu dan lain memahaminya berbeda, sehingga terjadi perbedaan penafsiran. Itu justru dari Qurannya sendiri. Artinya tidak ada masalah perbedaan itu. Kalau kita paham. Nah, sehingga di tempatnya Imam Hanafi yang memang gandum basah yang dibutuhkan masyarakat, maka zakatnya pakai gandum basah. Di tempat Imam Syafi'i yang dibutuhkan gandum kering, maka zakatnya gandum kering. Jadi inilah istilah menjadi rahmat di sini. Silakan saya kembalikan ke pemakalan. Silakan pertanyaan lainnya yang belum dijawab. Terima kasih Pak atas tambahan materinya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Farah Hasanah, akan dijawab langsung oleh Azura Rizka. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan coba menjawab pertanyaan Farha, yaitu dalam PPT jelaskan bahwa ayat Al-Quran dapat dinasah dengan hadis mutawatir. Apakah itu berarti hadis mutawatir itu sama kuat posisinya dengan Al-Quran, dan adakah contoh ayat Al-Quran yang dinasah dengan hadis mutawatir? Baik, saya akan mencoba menjawab. Terkait ini, para jumhur ulama membolehkannya karena kedudukannya yang sama-sama pasti dan keduanya merupakan wahyu dari Allah. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Dan adapun contohnya yang terdapat pada kandung hukum Quran surah Al-Baqarah ayat 180, yaitu kutiba alaikum
idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya diwajibkan atas kalian apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta agar berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya secara ma'ruf sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Para ulama yang membolehkan nas Al-Quran dengan hadis mutawatir, hukum yang dibawa oleh ayat ini yakni kewajiban memberi wasiat kepada orang tua dan karib kerabat menjelang kematian telah diganti atau dinasakh dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Tirmizi, Ibnu Majah, yaitu yang berbunyi innallaha qad a'ta kulladzi haqqan haqqahu fala wasiyata lil warithin. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sehingga berdasarkan hadis di atas, mereka berpendapat bahwa orang tua dan kerabat yang termasuk dalam golongan ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Karena kedudukan hadis di atas berlaku sebagai nasih atau hukum yang dibawa oleh ayat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, jawabannya bagus ya. Pertanyaannya apa pertanyaannya tadi? Enggak, sebentar. Saya mau tanya. Ini kelompok ini 3 orang apa 4 orang? 3. 3, Pak. Cantika Rahma, Dania Safitri, terus Sama Azura. Azura. Bukan Andi ya? Bukan. Iya, Azura Rizka. Oke, jawabannya betul. Tadi ayat wahai orang-orang yang beriman, idza hadur ahadakumul maut intarokan wasiyah. Jika ada ayat Quran, jika yang mengatakan jika di antara kalian ada tanda-tanda mau meninggal, sakaratul maut, maka segera memberi wasiat kepada kaum kerabat. Berarti kaum kerabat dapat wasiat. Gitu ya. Jadi ada ayat lain juga kan, kaum kerabat dapat waris kan ada ya. Nah ini ternyata ada hadis yang menasaknya bahwa la wasiyata liwarithin. Bagi ahli waris tidak dapat wasiat, tetapi dapatnya apa? Warisan. Dapat tirkah namanya, tirkah warisan. Nah, umpamanya ahli waris dapat warisan, nah, yang dapat wasiat bukan ahli waris. Umpamanya kakek kita ternyata suka sholat jamaah di masjid, dia suka sama marbotnya, adanya enak, nah dia memberi warisan nih, karena muadzinnya kurang mampu dikasih sawah lah 1/2 hektar umpamanya, dikasih wasiat. Tapi kan bukan ahli waris. Jadi nggak boleh ahli waris dapat warisan juga dapat wasiat. Nah, dari mana taunya? Dari hadis, bukan dari Quran. Qurannya ngomong dapat wasiat. Para akrobin itu, para kaum kerabat yang dapat warisan itu. Kok bisa Pak? Ya, di mazhab Syafi'i itu hadis mutawatir menasakh Al-Quran. Karena melihat praktek Nabi juga. Nah, kalau di mazhab lain bagaimana Pak? Nah ini ada yang berbeda. Ada yang mengatakan orang tua dan kaum kerabat juga dapat anak gitu ya. Orang tua atau anak dapat warisan, dapat wasiat, dapat warisan. Anak kan ada anak yang tidak dapat warisan, ada nggak? Ada. Anak yang murtad. Nah, kalau anak kita keluar dari agama Islam, maka tidak dapat warisan. Ada selain mazhab Syafi'i mengatakan lah dapatnya wasiat. Tuh ya. Jadi ada mazhab lain mengatakan kalau mazhab Syafi'i kan pokoknya semua ahli waris tidak dapat wasiat. Nah, mazhab lain mengatakan memang semua ahli waris tidak dapat wasiat, tapi bisa dapat wasiat kalau ada penghalang, namanya dia tidak dapat warisan karena beda agama.
atau karena mau membunuh orang tuanya. Dia yang membunuh orang tuanya kan tidak dapat warisan. Anak yang membunuh secara sengaja orang tuanya tidak dapat warisan, tapi dapatnya wasiat karena mamanya keluarganya, kakak adiknya yang lain kasihan gitu ya. Udahlah, walaupun dihukum, dipenjara karena membunuh orang tuanya, dapat dia wasiat. Nah, itu berarti pakai mazhab Hanafi. Jadi begitu. Ada kalau mazhab Syafi'i kencang pokoknya ahli waris ya ahli waris. Tidak dapat wasiat. Jadi contohnya seperti itu. Karena itu betul memahami Quran tidak cukup dengan Quran saja. Harus lihat hadis juga, ya. Karena kalau Quran saja nanti salah-salah di fikihnya. Waktunya sudah habis. Apa masih ada mau dilanjutkan apa diteruskan di grup? Terserah pemakalan. Kalau dari waktunya sudah habis, Pak. Oh ya, jadi diteruskan saja nanti di grup. Nanti insya Allah saya akan nanti Mbak Cantika dan kawan-kawan saya minta perbaikan PPT-nya untuk apa? Untuk kejelasan teman-teman ya. Jadi kita biasakan bikin PPT membaca dan PPT-nya terbaca dengan jelas walaupun sebetulnya sudah ada makalah kelas juga, tapi itu kan ada juga yang keliru tadi soal pemahaman mufasir tadi yang dimasukkan kelompok dakhili di makalah juga salah itu. Harusnya masuk ke kelompok khariji. Nanti ada catatannya saya kasihkan. Kemudian ada video-video dari Prof. Agil Munawar tentang sebab-sebab perbedaan penafsiran. Nah, siapa Prof. Agil Munawar? Adalah profesor di IKI dan di UIN tentang tafsir dan hadis ya. Dia juga dulu pernah jadi Menteri Agama. Kemudian beliau ahli di bidangnya ya. Nanti jadi jangan hanya puas dengan perkuliahan dengan saya, silakan dengarkan Pak Agil Munawar. Kemudian ada video juga dari guru kita Pak Syekh Ali Jabir tentang bagaimana menghadapi perbedaan. Bagaimana kita nanti saya share dari di WA, nanti kalian dengarkan itu. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa disampaikan di grup. Terima kasih untuk semuanya karena waktu kita terbatas, materi kita cukup padat. Mungkin tidak puas dengan pertemuan ini, nanti bisa kita lanjutkan di grup, bisa kita diskusi di grup. Silakan Mbak Cantika dan kawan-kawan ditutup saja. Terima kasih untuk kelompok 6 dan teman-teman yang berdiskusi dan semua yang hadir. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan kekurangan dari presentasi kami hari ini. Selanjutnya, saya akan menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya minta maaf apabila banyak salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada baiknya itu hanya dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.